Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU-USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini pukul 19.30 ada satu data high impact ya, yaitu unemployment claim. Kalau kita lihat dari previous to forecast dari 215.000, forecastnya 222.000. Dan kalau nantinya hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau lebih besar dibandingkan forecast, maka dampak terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau sebaliknya, kalau hasil aktualnya lebih rendah dibandingkan forecast bahkan jauh di bawah previous, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Untuk sementara ini prediksinya indeks dolar kemungkinan besar akan terjadi pelemahan pasca rilis data unemployment claim jika mana forecastnya ya atau hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau lebih kecil, lebih besar ya maksud saya dibandingkan forecast. Oke, jadi itu kondisinya. Sekarang kita akan coba lihat secara teknikal apakah hal tersebut sesuai dengan yang diperkirakan dari data unemployment claim itu sendiri. Langsung aja kita bahas, check it out. Oke, kalau kita lihat secara keseluruhan, saya melihat indeks dolar ini masih dalam momentum tekanan seller ya, meskipun selama 2 hari ke belakang ya, baik di hari Selasa dan hari Rabu ada sedikit penguatan, tapi saya masih melihatnya sejauh ini dalam tekanan tren besarnya masih dalam posisi bearish. Tapi kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, di time frame 4 jam pasca kemarin udah saya sampaikan area fair value gap ini merupakan area krusial ya, dimana ada terjadi rejection dan sesuai dengan targetnya mendekati area demand ya area supply di posisi tersebut. Dan market setelah mendekati area demand dan saat ini di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ada sedikit pelemahan. Tapi saya melihat momentum yang selanjutnya yang harus dipantau. Memang kalau jangka pendek ya, si indeks dolar ini masih memiliki kecenderungan bullish untuk koreksi. Tapi Anda perhatikan dari momentum bullish terakhir ya di sisi ini. Jadi kalau area 99 ya, poin 16 ini merupakan batas breakout. Jadi kalau area ini berhasil di breakout body candle, ya insya Allah saya rasa indeks dolar akan kembali lagi melemah dan hati-hati dapat menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan. Tapi kalau tidak mampu breakout ya di bawah 99.60, karena ini juga posisi bullishnya juga terlalu kuat ya. Nah, batasannya itu di area sini, sel terakhirnya ya, yaitu 99.65. Kalau area di posisi ini di 99.65 ya, kita tandain dulu di area sini 99.85 ya, 84 ya kurang lebihnya. Kalau area tersebut berhasil breakout di sisi atas ini, dia akan membuat high baru yang tentunya akan bertahap. Pertama mengejar dari sisi area liquidity di 100.27. Kesimpulan saya masih melihat indeks dolar ini masih dalam tekanan seller ya. Jadi data ekonomi yang nantinya akan rilis insya Allah sih bakalan sesuai ya dengan target indeks dolar itu sendiri, memungkinkan akan menunjukkan pelemahan. Tapi kalau secara teknikal Anda bisa pantau dari sisi 99.16 sampai dengan 99.84. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market XAU-USD. Oke, kalau kita perhatikan pergerakan XAU-USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ada sedikit kenaikan ya. Kalau kita lihat secara range pergerakan
dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa mencapai 78,36 dolar per troy ounce, dan posisinya juga di sesi Asia tadi pergantian candle 4 jam membentuk candle impulsif bullish, di mana batas area breakout dari 3310.79 ini berhasil di breakout. Tapi secara keseluruhan saya masih melihat adanya momentum tekanan seller ini masih cukup sangat besar ya kondisinya, karena area batas breakout menurut saya untuk time frame 4 jam ini belum berhasil di break. Jadi jangka pendeknya ini masih menunjukkan kondisi bearish. Oke. Tapi yang menjadikan catatan saya, karena sifatnya profit taking itu sifatnya hanya sementara dan terjadi kenaikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, tidak luput dari kondisi meningkatnya kekhawatiran ya terkait ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan China, dan perlambatan pertumbuhan bisnis Amerika Serikat yang tentunya mendorong permintaan terhadap aset safe haven seperti emas ini terjadi peningkatan gitu. Dan kalau kita perhatikan memang pergerakan XAU-USD kembali lagi menguat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Selain daripada itu juga investor ada kekhawatiran terhadap potensi ketegangan geopolitik ya, yang tentunya dapat meningkatkan permintaan terhadap emas. Memang secara keseluruhan kalau kita melihat pergerakan XAU-USD di tahun 2025 ini sudah ada kenaikan 30%. Ini artinya secara teknikal momentum ya, tren bullishnya masih sangat kuat. Oke. Dan penurunan akibat daripada profit taking selama 2 hari ya, dari hari Selasa dan hari Rabu ini sampai dengan low terakhir itu sudah mencapai 238,43 dolar per troy ounce. Ya, menurut saya sih masih sesuai dengan kondisi penurunan akibat daripada profit taking. Jadi selama area unmitigated shadow yang tentunya tadi siang ya di sesi Eropa di sisi ini belum berhasil di breakout secara keseluruhan. Jadi tekanan sellernya masih sangat memungkinkan, dan saya ada beberapa area di time frame 4 jam ini yang teman-teman harus pantau kembali. Yang pertama tadinya 3310.79 ya. Ini berhasil di break dan kondisinya market kuat menunjukkan momentum bullish, dan tercipta area fair value gap di sisi area ini saya akan tandain. Dan area fair value gap ini juga sudah ke-trigger ya, tapi belum berhasil breakout di bawah area fair value gap. Jadi untuk pergerakan selanjutnya tekanan bullish ada sedikit menunjukkan aktivitas bullishnya. Cuman kalau kita mau melihat sejauh mana nantinya bullish ini kuat, ya harus betul-betul berhasil breakout daripada sisi area 3.366.72 ya di sisi area ini. Ini harus diperhatikan dari area ini, karena ini akan menjadikan titik batas breakout selanjutnya ya untuk XAU-USD. Jadi menurut saya kalau area 3.366.72 ini berhasil di breakout close di atas daripada level tersebut, insya Allah market akan berlanjut bullish. Jadi tahapannya seperti ini, akan menunjukkan kenaikan selanjutnya. Tentunya di sini saya akan tarik garis ya menggunakan Fibonacci retracement dari titik A sampai dengan titik B terakhir, yaitu previous daily low di posisi ini. Oke. Maka saya melihat ada area 50%, 3.380, area 61,8, 3.408 sampai dengan 3.448.66. Ini akan menjadikan target selanjutnya ya, apakah malam ini ataupun besok. Kalau area 3.366.72 berhasil di break. Tapi selama area yang merupakan batas breakout time frame 4 jam 3.366 ini, saya kasih penebalan aja ya. Oke, area ini tidak mampu di break, maka potensinya masih dalam kondisi bearish. Dan selanjutnya juga yang perlu diperhatikan dari batas bawah, yaitu 3.288 ya, poin 36. Ini juga batas bawahnya. Kalau area yang batas bawah ini yang mampu dikejar oleh seller dan berhasil breakout di bawah area ini, maka XAU-USD akan kembali lagi bearish. Tentunya penurunannya akan lebih besar. Oke, jadi penurunannya akan lebih besar. Targetnya insya Allah akan menunjukkan aktivitas yang lebih jauh. Maka target selanjutnya bisa mencapai di level 50%,
yaitu 3.228 sampai dengan 3.164. Makanya kita lihat nantinya hari ini apakah data unemployment claim sesungguhnya akan dapat mendorong pergerakan XAUUSD bergerak bullish karena pelemahan daripada indeks dolar, atau sebaliknya indeks dolar menguat maka akan ada tekanan bearish kembali pada XAUUSD. Cuman area target atas dan target bawah, yaitu yang pertama yang paling terdekat ada 3.366.72 yang merupakan area batas breakout. Kalau itu di break maka ada area menuju 50%, 3.380, 3.408 sampai dengan 3.448, yaitu menuju Fibonacci retracement. Tapi kalau breakoutnya di bawah 3.288.36 maka tidak menutup kemungkinan akan menuju 3.261.29 sampai dengan 3.228, yaitu area 50%. Jadi catatan saya secara keseluruhan market masih dalam corrective wave, atau bisa dikatakan menunjukkan aktivitas wave ABC ya, corrective wave seperti ini, wave A, B dan C-nya nanti bisa di area 50%-nya ini atau di bawah daripada previous daily low, baru menunjukkan aktivitas bullish kembali. Oke. Jadi seperti ini aja dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan XAUUSD malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex, yang sudah membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.